membaca qasidah Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad SAW Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan haji. محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قادمة محمد صديق الأقوال والكلم محمد ثابت الميزان حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من قدم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معين الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد إله كل دين به محمد قال على عالمه محمد لأنفسنا محمد شكر فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهاء
حاجتها محمد كاشف الغمات والظلام محمد سيد طابت مناقبه محمد صراه الرحمن بالليل محمد صفوة البهي وخيرته محمد طاهر من سائر الدهام محمد راهي كل ضيف مكرم محمد جار والله لا يضامي محمد القابض الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الذي شافعنا محمد نور الهادي بلا ظلام محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنفين الكتب المخلصين خصوصا لروح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جلال البغداد والشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المدني والشيخ مولانا شيخ بن عبد الله الشيخ زيني بن عبد الغني والشيخ عبد الرحمن الصديق والشيخ محمد علي والشيخ عبد الحنان معزوم والشيخ حسن بصري ووالدينا ووالدهم مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا أن الله يرزقنا الصحة والعافية والسلامة وحسن الخاتمة والفتوح والمنوح والرزق وصلاح الجسد والروح وضمة النسوح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jemaah majlis yang mulia, terlebih khusus sahibul bait tuan rumah, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan di majlis ini diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita hadir di majlis ini sebab kita berkumpul di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa malam ini kembali kita bermajlis di majlis Darul Istiqamah. Mudah-mudahan majlis ini selalu istiqamah. Amin. Sesuai dengan namanya, Darul Istiqamah, tempat yang istiqamah. Melanjutkan kajian kita kitab Asrarus Shalah halaman 21. Kembali kita mengulang bahwa rahasia di dalam sembahyang itu, yang terakhir pembahasan kita adalah khudu', artinya merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa cara menghinakan diri di hadapan Allah? Makanya kita ini jangan terlalu pede. Lah selesai sembahyang, oh ini sembahyangku pasti diterima Allah. Belum tentu. Selesai puasa, ini puasaku pasti diterima Allah. Itu kepedean naranya. Apa itu bahasa Banjarnya? Pede itu namanya? Ah? GR itu bahasa Indonesia juga. GR PD. Ungahan. Nah, apa? Percaya diri. Nah, ungahan sekaligus percaya diri. Ya bagus ya, percaya diri. Tapi terlalu percaya diri kada baik juga. Aku aja bila tetamu aku selalu memandang wajahku, berarti hendak wan aku. Belum tentu. Itu naranya kepedean. Papa satu beta tamu aja KJP-nya aku, ini kalimpanan. Nah, itu kepedean. Nah, sama kita beribadah. Rasulullah saya baca Quran, ini ibadahku pasti diterima Allah. Belum tentu. Di dalam tasawuf dimasukkanlah, setiap selesai kita ibadah, masukkan ke dalam hati kita dua. Ingat nih, dua yang dimasukkan. Yang pertama khauf, yang kedua roja. Apa arti khauf? Khauf itu perasaan takut. Takut ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima. Dan yang kedua masukkan yang namanya raja. Raja itu mengharap ibadahnya diterima. Jadi kalau ibarat menghendak paham lagi, Rocky, kayak orang misalnya mengirim surat atau Wahid ini chatting lah, WhatsApp. Misal aja nih lah, misal Bang Fajri misalnya mengirim WhatsApp ke seorang perempuan namanya Inur. Ini kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seorang yang hina, hanya memikirkan dirimu sendiri. Wah, nah, kemudian dia Fajri di situ. Aku takut dia Fajri, cintaku ini tidak terbalas. Tapi terus terang dalam lubuk hatiku yang paling dalam, yang kuharapkan hanya dirimu, tiada yang lain selain dirimu. Itu tuh namanya khauf dan raja. Takutan cintanya kada terbalas, tapi mengharap. Nah, ke Allah kayak itu juga kita. Selesai ibadah apapun yang kita lakukan, masukkan ke dalam hati kita. Takut sedekah kita kada diterima. Kenapa? Mungkin dalam hati kita ada riya, ada bukan karena Allah, tapi kita mengharap ibadah kita ini diterima Allah. Karena ada yang bisa menerima kecuali Allah. Nah, ketika kita memasukkan dua ini ke dalam hati kita, maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, insya Allah amal kita itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya. Pahamlah? Nah, jangan jauh putus asa. Aduh, Yusat aku perasaan kada diterima sembahyangku ini nih. Itu putus asa naratnya. Jangan jauh kepedean.
Oh, sembahyangku pasti diterima Allah, itu udah boleh juga. Jadi takut ibadahnya tidak diterima Allah, tetapi mengharap ibadahnya itu diterima Allah. Nah, itulah dalam pandangan sufi, dalam pandangan tasawuf. Lah. Dan yang keempat daripada rahasia sembahyang, yaitu ta'zim. Apa arti ta'zim? Ta'zim itu artinya membesarkan Allah Ta'ala di dalam sembahyangnya. Salah satu contoh kita membesarkan Allah ketika sembahyang, ngangkat tangan. Allah itu membesarkan Allah. Mau kita berhadapan dengan polisi, angkat tangan dia polisi. Nah, itu nyarah dah. Bukan kada angkat tangan timbaknya. Inya polisi ini pala ulun ada bakawan dengan polisi ini. Jadi dia polisi ini, kami ustadz ya, kayak apa aja jahatnya orang tuh. Mau angkat tangan kami kadang ini nimbang. Mau sudah kayak ini nah, kadang ini kami nimbang. Itu ada hukumnya tuh. Kita nih nah, juhur Allah Akbar. Artinya mun sudah angkat tangan ini pasrah kepada Allah. Jangan ke makhluk lagi. Artinya kita nyerah semuanya tuh bisa Tuhan menggawi semuanya. Jangan bisa aku jangan. Itu yang dimaksud dengan ngangkat tangan tadi. Makanya jar guru apa? Di akhir zaman nih, ukuran tawakal kita kepada Allah, bahasa sarik haja gawian kita. Apalagi wah ini maaf becari ngalih wah ini. Amun kada mengandalkan tawakal kepada Allah, mengandalkan gawian haja sarik-sarik kita. Nih ibu nih, becari ngalih wah ini buah. Bila laki itu boleh bawa duit kah, kadang bawa duit kah, sama aja. Nang lelakian kayak tujuan meningkat boleh bawa duit. Amun kada pang ustad berarti kada rezekinya tawakal pasrah ke Allah. Rezeki itu kada mesti duit, banyak haji yang lain. Kadang-kadang hari ini capaian kita rencana 200.000, mudahan dapat 200.000, sekalinya cuma dapat 50.000. Kan usah marah-marah, kenapa? Kadang-kadang nang ganti 150.000 itu anak kita disihatkan oleh Allah. Mestinya hari itu kita dapat musibah, dapat bala, tapi kada dapat bala. Kenapa? Berkat yang kita narima kekurangan dari rezeki Allah tadi. Narima kita. Ya Allah, biasanya 200.000 hari ini, ya Allah, kenapa jadi 50.000? Sabar kita, bisa aja diganti Tuhan dengan yang lain. Selamatkan dari musibah, anak sehat walafiat. Ada aja caranya Tuhan anak menyelamatkan kita tadi. Nah, jadi rezeki itu banyak Bapak Ibu, bukan hanya segi harta, tapi kesehatan, ketenangan jiwa, itu rezeki bahkan lebih daripada harta tadi. Kemudahan kita dapat rezeki nangka ini nih, amin. Lah, banyak baik orang-orang sugih kada dapat rezeki ketenangan tuh banyak. Mun duit tuh ngalih hanya matakan sekabat. Ada nang 5 kabat duit. Duit banyak. Berlipat-lipat. Rumah bertingkat. Mobil Alfa, bini Oscar, nyakot dang di bawah gue. Coba aja jaga Udin nah. Mun lalakian mun sedikit 4 ya 2 aja. Tuh baik gayanya dah pada kada wani. Inya nang bahaya jaga Udin tuh nang berdiam-diam tuh nang bahaya. Nang berdiam-diam tuh nang ada tahunnya 3 ada bini tuh. Ya kalau yang cepos saja inilah ini kedua ini nangka itu lah. Firman Allah Ta'ala Dzul Jalali wal Ikram, wahai Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, lagi yang mengetahui zahir dan batin kita dan memandang segala rahasia kita. Apa nang ada di hati kita terpandang oleh Allah. Dada nang kada kawa dipandang oleh Allah. Ini kita nah hadir di majlis nih. Beda-beda niatnya dan Allah tahu niat kita. Maka ada satu hadis yang mengancam kita.
yang justru hadis ini maulah kita takutan. Ada hadisnya kata Nabi SAW, ada nanti di hari kiamat 4 orang, yang 4 orang ini seolah-olah membanggakan amalannya supaya masuk surga. Yang pertama siapa? Orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Lalu ditanya oleh Allah orang yang mati syahid ini, ujar Allah, wahai hambaku, kenapa kau hendak masuk surga? Kata syahid tadi, ya Allah, aku nih mati syahid, ya Allah. Apa jar Tuhan? Wahai hambaku, engkau niatmu bukan syahid, tapi niatmu supaya kau disebut orang pemberani, orang yang jagau, orang yang ahli perang, bukan karena aku, jar Allah. Akhirnya apa? Yang ngaku-ngaku syahid tadi dilempar ke neraka. Sikit aja salah niatnya, sikit aja. Yang kedua siapa? Yang kedua orang yang haji mabrur, orang yang baik. Ya Allah, aku haji mabrur, wajar aku masuk surga. Wajar jar Tuhan, tapi kau niat berhaji bukan karena aku. Kau berhaji niatmu supaya minta dia Pak Haji, Bu Haji, supaya menghilangkan supan dari orang, dari tetangga. Oh sugih jangan berhaji ya, bukan karena aku, jar Allah. Aku tahu isi niat hatimu. Akhirnya Bapak Ibu nampak nang haji ini dilempar ke neraka. Salah sikit aja nih, jadi hati-hati benar. Yang ketiga siapa? Orang yang pemurah, ahli sedekah. Nah, sedekah. Apa jar Tuhan? Kau sedekah bukan karena aku, tapi kau sedekah supaya minta dipuji tetanggamu, sedekah minta dipuji dengan kawanmu, sedekah minta dipuji dengan orang, bukan karena aku, jar Tuhan. Akhirnya nafas ahli sedekah ini dibuang ke dalam api neraka. Yang ketiga lagi, orang berilmu. Orang berilmu. Ya Allah, aku berilmu, ya Allah. Aku mengajarkan orang, ya Allah. Apa jar Tuhan? Kau niatnya mengajar bukan karena aku. Kau niatnya belajar bukan karena aku. Niatmu belajar supaya apa? Supaya kau lebih hebat dari orang. Supaya kau bisa mencari dunia sebanyak-banyaknya. Supaya orang takutan denganmu. Bukan karena aku, jar Tuhan. Akhirnya yang berilmu ini dilempar ke neraka. Ini hadis Bapak Ibu yang kadang kita pikirkan, ya Allah, kayak apa nasib kita? Nasib kita ini kayak apa kita? Maka dari itu jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari majelis-majelis ilmu. Ya kan, ilmu ini ada dua, ada ilmu dunia, ada ilmu agama. Amun ilmu dunia itu ada habisnya Pak. Kan dari SD, SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, S1, S2, S3, habis dah. Orang sekolah umum tuh takutnya S3 tuh habis dah. Ada nang S lilin, S campur ada. Apalagi S teler. Tapi ilmu agama Bapak Ibu kada habis-habis. Makanya kalau orang ahli dunia tapi kada ingat ilmu agama, bahaya. Ada kisah orang ini pejabat ahli dunia. Ahli dunia. Detailnya tuh aja 3 di belakang. Detailnya MA, AM, ALM, BA, SCA, banyak detailnya. Naiklah pompong, naik pompong. Yang tukang pompong ini kasihan aja, selawar handap, sandal lain sebelah, kopiah mereng kehiga, sadih. Narani orang sopir pompongan seadanya pakaian. Lalu ujar nang sugih tadi, nang ahli dunia tadi petakon ke orang pompong tadi. Wahai Pak Tua, udah berapa lama jadi sopir pompong? Udah 10 tahun lebih. Wah lama ya? Iya. Petakon. Ente pernah ada belajar ilmu bahasa Inggris? Jangan tukang pompong. Jangan kan bahasa Inggris, bahasa Banjarnya kada paseh belum. Apalagi bahasa Inggris. Aduh, jangan orang hebat tadi, nah ahli dunia tadi. Berarti engkau sudah menyia-nyiakan 1/4 hidupmu kada belajar bahasa Inggris. Sadih ya tukang pompong ninda kada apa dihina kayak itu. Anda kayak sekolah kayak orang cuman duit kada ada. Yang kedua ujar orang hebat dunia tadi, jabat tadi petakon orang pompong.
pernah tidak belajar ilmu matematika? Ya tukang pompong suahai tapi kada lawas tempat juga. Aduh janang orang nang pejabat ahli dunia tadi. Aduh berarti Anda sudah menyanyiakan seperempat hidup Anda. Sabar aja dihinakan Pak. Orang nih tukang pompong nih SR aja sekolah, bukan SD aja kada tamat SR. Sekolah rakyat bahari sekolah rakyat. Akhirnya di tengah laut gelombang kuat. Masuklah banyu ke dalam pompong tadi. Ini yang pejabat ahli dunia ini Pak, menggatar. Rupanya si diri kada bisa berkunyong. Nah, jangan tukang pompong. Sekarang saya tanya Bapak. Bapak pernah tidak belajar ilmu berkunyong? Jangan ahli dunia tadi. Kada suah. Nah, kalau kada suah berarti Bapak akan menyanyiakan seumur hidup Bapak mati dalam pompong nih. Imbang itu Bapak Ibu caram pompongnya tenggelam, nang sugih tadi mati di pompong. Nah tukang pompong tadi harap berkunyong sampai ya kepala gunung. Kan gara-gara kada bisa bahasa Inggris bahasa matematika tapi bisa berkunyong selamat. Daripada nang ungah tadi kada bisa berkunyong mati tenggelam pompong. Nah jadi itulah artinya ilmu agama ini ilallah sampai ke dalam kubur. Di mana Ustaz ilmu agama sampai dalam kubur? Coba perhatikan orang batalkin. Kan kalau orang bertakin itu dipanggilnya dalam kubur. Wahai Darmawi, janganlah kau takut di dalam kubur yang gelap gulita ini. Hakikatnya Darmawi ini dengar duduk Darmawi, cuman ya kada nyahut. Mun sampai nyahut, wahai Darmawi, oi, bukahan kami, bukahan orang sekuburan tadi. Cuman kada nyahut. Masih diajarkan kita dalam kubur, apabila datang dua malaikat dan bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Jawablah Allah Tuhanku yang sebenar-benarnya. Kan kayak mengajar itu. Berarti dalam kubur pun orang ini belajar. Kemudian dari buayan sampai ke liang lahir, itu dah belajar. Apa belajarnya? Kita dengarkan di telinga anak kita lantunan azan. Itu mengajarkan ilmu tauhid, mengajarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya belajar ilmu agama itu kada habis-habisnya. Jadi belajar ilmu itu bukan sampai tuha. Lah, bukan nunggu itu tapi belajar ilmu agama itu sampai tuha. Jangan bosan-bosan bolah. Jangan bosan-bosan nuntut ilmu buah. Kena ngantuk guring. Apalagi Mbak Isa nih pengantukan benar, gurunya pun sempat nak guring, ya man guring. Tapi anehnya malah mun di majelis ini ngantuk sekali ampih juga ngantuk. Rupanya setan gak ada tinggal diam. Kalau dalam riwayat tuh setan tuh bawa abu. Nah abu inilah dihamburkannya ke mata kita biar kita ngantuk dalam ibadah. Antuk ke barat aja mata nih. Tapi anehnya kalau beli ke rumah, apalagi nih yang gadis-gadis nih main HP, sampai dah ngantuk. Nah, sampai ngantuk. Kenapa asik tadi? Keasikan tadi. Nah, jadi mudah-mudahan kita nih disihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kelimanya adalah haya. Apa arti haya? Malu kepada Allah karena kekurangan kita pada menunaikan hak Allah akan sebenar-benar menunaikan. Dan yang keenamnya khauf, yaitu takut akan murka Allah Ta'ala dan siksanya Allah, dan tiada diterima amalnya karena beberapa banyak dosa kita dan kekurangan kita pada menjauhi larangannya, ya. Dan ketujuhnya, nah ini bahari ini ada kiai kalau di Jawa tuh kiai namanya Kiai Syahid. Kiai Syahid ini digelar oleh orang Jawa sana dengan Kiai Alhamdulillah. Kiai Syahid. Kenapa digelar Alhamdulillah? Beliau ini apa yang keluar dari mulut beliau selalu Alhamdulillah. Duduk Alhamdulillah, berdiri Alhamdulillah. Akhirnya digelari beliau ini Kiai Alhamdulillah terus.
di kamar alhamdulillah, di dapur alhamdulillah, di ruang tamu alhamdulillah, di jalan alhamdulillah. Hingga suatu hari beliau ini melewati sungai ketika hendak ke tempat acara. Jadi melewati sungai ke tempat acara dengan muridnya. Rupanya di pinggir sungai itu banyak bebinian yang mandi betapihan aja tuh. Oh, muridnya ini melihat, astagfirullah, astagfirullah. Kiainya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muridnya tambah bingung. Maaf Pak Kiai, kok sampean ngelihat yang seperti itu alhamdulillah? Mestinya kan astagfirullah. Apa aja Kiai alhamdulillah tadi? Iya, kalau kalian semua astagfirullah, kalau saya alhamdulillah. Kenapa? Karena yang saya pandang bukan perempuan yang mandi itu. Yang saya pandang, saya pikirkan, syukur alhamdulillah anak bini saya tidak seperti yang mandi di sungai itu. Jadi mensyukuri nikmat Allah, bininya kada bisa mandi di sungai, anaknya kada bisa mandi di sungai. Maka Kiai tadi mengucap alhamdulillah. Jadi bukan alhamdulillah melihati aurat orang kada, tapi alhamdulillah biniku anakku kada kayak itu. Jadi suatu hari Bapak Ibu datang, dan Kiai saya ini terkenal orang bila minta doa itu kabul. Ya. Apalagi musim-musim pemilihan, banyak caleg-caleg datangan. Ya. Cawabuk datangan. Datang 2 orang calon kepala desa, Pak. Datang 2 orang. Yang pertama datang calon kepala desa nih, minta doa. Wahai Pak Kiai, tolong doakan saya. Saya kalau jadi Pak Kiai, masjid di kampung nih saya bikin 3 tingkat. Pesantren-pesantren bagus semua. Madrasah-madrasah saya bantu semua. Itu ujian ng calon kepala desa. Lalu Kiai tadi tidak mendoakan, cuma ngangguk-ngangguk. Bagus, bagus, bagus. Kada lawas besoknya datang lagi calon kepala desa yang satu. Kata, Pak Kiai tolong doakan saya supaya saya jadi. Jadi Kiainya, apa niatmu mau jadi? Ujian calon kepala desa nang Sekong nih, aku niatku kada ada lain, hendak menguasai Rupang sudah. Kemudian dia tadi supaya nyaman makan, duit banyak. Dalam hati Kiai orang ini jujur, didoakan oleh beliau. Akhirnya beberapa bulan kemudian yang kedua nih jadi kepala desa. Jadi kepala desa. Lalu ada yang nanya, Pak Kiai kenapa? Ini yang jadi kepala desa sampean kada mendoakan tapi jadi. Malah yang sampean itu nah bagus-bagus tadi malah kada jadi. Apa jar Kiai tadi? Yang pertama itu yang ngaku hendak bangun masjid kalau jadi, hendak bangun pesantren kalau jadi. Yang pertama itu kata Imam tadi. Yang pertama itu ujar Kiai Syahid tadi itu nyata kada sama di mulut dengan di hatinya. Ini niatnya bukan yang hendak bangun masjid tapi hendak mengumpulkan duit banyak-banyak duit. Aku tahunya Kiai Syahid. Adapun yang kedua, walaupun salah niatnya tapi jujur. Biasanya kata Kiai Syahid yang jujur ini lebih mudah ditata, diperbaiki daripada nang ngebual tadi. Jadi ibarat hendak bisi kawan tuh jangan tanggung-tanggung, bujur nang jujur lah. Karena kalau kada jujur ngalih ya. Maka dari itu sifat Allah yang selanjutnya rahasia sembahyang adalah al-haya, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan siksanya Allah dan tiada diterima amalnya karena beberapa banyak dosa dan kita taksirkan pada menjauhi larangan Allah. Dan yang ketujuhnya adalah raja, artinya mengharap akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Jemaah sekalian yang mulia, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin dari jemaah ada yang ingin ditanyakan, silakan.
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada adalah paham berantamu lah, insyaallah. Abdul zikri wa ala manahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al wa sirra taqabbal sawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim wa ma kunna bi qawli la ilaha illallah khususan hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya wa mursalin jami'al awliya wa salihin wal ulama'il 'amilin wa ila arwahi abaina wa atina wa jaddatina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa aqribaina wa limasyayikhina wa li ulama'ina wa li ashabil huquqil wajibati 'alaina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ta'ammadna wa asrarna ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minta rela dunia akhirat. Assalamualaikum.